Here's Bree. Okay, left on Morella. Get my family! She's done nothing to you! Please stop. Film ini mengisahkan tentang perjuangan dari seorang petugas operator panggilan darurat 911 yang berusaha mengungkap motif pembunuhan misterius yang meneror kota terpencilnya. Pasalnya saat itu tercatat beberapa warga yang telah dibunuh secara keji. Bahkan petugas operator itu tidak luput dari incarannya. Dia harus segera menyelamatkan anggota keluarganya yang menjadi korban penculikan. Please stop. Ada seorang pria parubaya sedang memandangi foto istri dan anaknya. Setelah itu dia menghubungi panggilan darurat 911. Namun ketika si petugas menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, dia tidak menjawab sepatah kata pun dan malah mengambil pisau yang ada di dashboard mobilnya. Sambil membawa beberapa jerigen bensin, pria itu pergi menuju rumah seorang pria bernama Harry Dorrell. Tanpa basa-basi, setibanya di tempat tujuan, pria yang belum diketahui namanya itu pun lantas mendobrak pintu dan menghabisi penghuni rumah tersebut tanpa ampun. Faye adalah seorang operator 911 yang sedang melatih anak baru bernama Jack. Pada saat itu ada panggilan darurat dari seorang wanita bernama Susan, pemilik bar. Susan meminta tolong untuk mengamankan seorang pria bernama Ed karena Ed sekarang dalam kondisi mabuk berat dan membuat kekacauan di bar miliknya. Setelah mendapatkan alamat Susan, Jack pun segera melapor polisi untuk mengamankan Ed. Tidak berselang lama panggilan darurat kembali masuk. Masih dalam bimbingan Faye, Jack diarahkan step by stepnya. Kali ini seorang pria bernama Donnie dalam keadaan panik. Dia mengabarkan bahwa istrinya yang sedang hamil tua mengalami pendarahan. Donnie tidak tahu apa yang harus ia lakukan untuk pertolongan pertama, karena jarak dari rumahnya ke rumah sakit cukup memakan waktu. Jack pun kemudian membantu memanggilkan ambulan ke alamat rumahnya. Okay, Donnie, my name is Faye. Sambil menunggu ambulan tiba di kediaman Donnie, Faye mengambil alih panggilan itu. Faye yang berpengalaman terlihat tenang memberi arahan kepada Donnie. Ternyata istrinya Donnie dalam keadaan kontraksi hebat. Faye kemudian meminta Donnie agar tetap tenang dalam menghadapi situasi ini. Okay, Donnie. Gently over his head. Okay, good. Now I need you to... Okay, yeah, I think I told her. He's okay. Thank you so much. Kepala polisi yang bernama Don Hamlin memuji kinerja Faye yang totalitas dalam membantu orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Meskipun hanya via panggilan darurat, tapi impactnya bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Beberapa saat kemudian, para polisi berhasil mengamankan Ed dan memasukkannya ke dalam sel tahanan. Palace awaits. Ketika Faye akan pulang ke rumah, salah satu rekannya yang bernama Saito memperlihatkan sebuah video kebakaran di kapal perahu milik kepolisian daratan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Mereka curiga ada orang yang dengan sengaja membakarnya. Namun para polisi masih menyelidiki kasus ini. Look what happened to Mainland PD. All the boats. Jack dan Faye pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Secara tidak sengaja mereka berpapasan dengan pengantar pizza yang sebelumnya telah mereka pesan. Jack menyuruh kurir pizza itu untuk membawanya ke dalam kantor. Setibanya di rumah, Faye langsung disambut oleh putrinya yang bernama Alex dan suaminya yang bernama Chris, serta seorang wanita yang berprofesi sebagai perawat bernama Stella. Diketahui Alex baru saja bertemu dengan sang ibu setelah dirinya beberapa bulan kuliah di luar kota. Dan Stella merupakan perawat Chris karena Chris sedang dalam masa pemulihan dari cederanya setelah dia mengalami sebuah insiden di tempat kerjanya.
Dari percakapannya, sepertinya hubungan mereka berdua sedang tidak baik-baik saja akibat Faye menolak untuk berhenti bekerja sebagai operator 911. Sementara Chris ingin keluarganya ikut bersama dirinya ke Los Angeles dan meninggalkan pulau itu. Chris, I'm not leaving my job. Pada malam harinya, saat mereka berempat sedang bermain kartu, tiba-tiba dari luar ada seseorang yang dengan sengaja mengawasi mereka. Di waktu yang bersamaan, Faye juga mendapat telepon dari Jack. Jack mengabarkan bahwa salah satu petugas operator 911 dan sang kapten yaitu Don Hamlin tengah mengalami keracunan akibat memakan pizza yang tadi siang dia pesan. Faye bergegas pergi menuju kantor polisi untuk menggantikan shift rekannya. Do video call from the station. Thanks for all your help, Sam. I feel terrible. Are the guys okay? Do not eat any of the pizza. It's not your fault, Jake. Singkat cerita, setelah Faye berada di kantor polisi, dia langsung mendapat panggilan darurat dari seorang wanita tanpa nama. Wanita itu memberitahu Faye dengan nada yang lirih bahwa suaminya telah dihabisi oleh seorang pria tidak dikenal. Pria tersebut masih berada di rumahnya saat ini. Address. I need an address to send. He's still here. Island, no address yet. 1068 on the... Setelah mendapatkan alamat si penelpon, Faye pun langsung mengabari Saito untuk pergi ke TKP. Sementara wanita itu hanya bisa bersembunyi di lemari putrinya seorang diri karena putrinya sedang kuliah di luar kota. Di sini Faye berusaha untuk menenangkan si penelpon yang sedang panik. Berkali-kali dia menanyakan siapa nama wanita itu dan bersembunyi di lemari mana, lantai atas atau lantai bawah, agar Faye bisa menginformasikan kepada polisi yang bertugas. Namun wanita itu tidak menjawab. What's your name, ma'am? Can you take a breath? Ma'am, I want you to listen to my voice. I know you're very worried. We're downstairs. Daughter's closet, upstairs. Faye merasa ada sesuatu yang janggal di saat wanita itu memberitahu apa yang sedang Faye lakukan saat ini. Dia juga mengatakan bahwa dirinya telah mengenal Faye dan keluarganya. Samar-samar Faye mendengar suara petugas yang sudah berada di TKP. Di sana Saito menginformasikan bahwa dia telah menemukan jasad seorang pria dan seorang wanita dengan beberapa luka tusukan di tubuhnya. Para petugas juga tidak menemukan siapa-siapa lagi selain kedua jasad itu. Jadi panggilan suara wanita tanpa nama itu adalah palsu. Dan benar saja, yang awalnya panggilan itu berasal dari suara wanita, kini berubah menjadi suara seorang pria yang menyeramkan. Dia memanggil nama Faye dan mengaku bahwa dirinya lah yang telah menghabisi mereka. Who is this? Sambil berbicara dengan pria misterius itu, Jack pun meminta bantuan kepada tim SWAT untuk datang ke TKP. Dalam pembicaraannya, pria misterius itu mengatakan kepada Faye bahwa dia akan melakukan pembunuhan lagi, sampai Faye tahu alasan dia melakukan semua ini. Karena salah satunya Faye lah yang menjadi alasan dibalik pembunuhan yang sedang terjadi. Tidak hanya itu saja, pria itu juga mengancam akan menghabisi semua anggota keluarga Faye. Faye yang panik langsung menghubungi tim SWAT kembali. Namun semua itu sia-sia karena untuk bisa sampai di pulau tersebut memakan waktu kurang lebih 2 jam melewati jalur laut. Sedangkan kapal milik kepolisian daratan pun sudah hangus terbakar. Di sini Faye menduga bahwa yang membakar kapal mereka adalah pelaku yang sama yang sudah direncanakan olehnya. Faye mengirim pesan singkat kepada rekan polisi bahwa keluarganya sedang dalam bahaya. Namun tidak berselang lama, pria misterius itu menelpon kembali. Dia tahu setiap aktivitas yang Faye lakukan saat ini, termasuk mengirimkan SMS kepada polisi. Pria itu menegaskan jangan memberitahu siapapun jika keluarganya masih ingin selamat. Faye bingung kenapa dia bisa tahu semuanya. Jack pun bergegas menutup setiap celah di ruangan itu, karena bisa saja si pelaku sedang mengintai mereka berdua. He knows I texted. I'm not playing games. What are you talking about? Hey, what's with all the racket? Are the windows locked? Did you see him trying to get some rest? Melalui panggilan FaceTime, Faye memberitahu apa yang sedang dialaminya kepada keluarganya yang berada di rumah. Dia lantas memerintahkan agar mereka segera menutup dan mengunci semua jendela sampai tim SWAT datang ke sana karena ada seorang pembunuh yang sedang mengincar mereka. Stay inside, lock the doors, and home as soon as I sort out SWAT. It's just as a precaution. I love you. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu.
Ternyata itu adalah Saito dengan membawa beberapa berkas milik para korban. Salah satunya berkas milik Harry Dorrell, korban pertama. Diketahui Harry tidak memiliki banyak teman dan malah banyak memiliki musuh. Polisi sedang menyelidiki lebih lanjut tentang kematiannya. Tak berselang lama panggilan darurat kembali masuk, yang ternyata itu adalah panggilan dari Kapten Hamlin yang masih berada di rumah sakit akibat keracunan pizza tadi siang. Jack lantas menyerahkan panggilan itu kepada Faye. Terdengar suara sang kapten sangat berat, seperti sedang ketakutan. Dia meminta maaf kepada Faye tanpa Faye ketahui apa maksudnya. Di sana dia juga meminta tolong. Ketika Hamlin ditanya apakah dirinya baik-baik saja, tiba-tiba panggilan terputus. Beberapa saat kemudian, dokter di rumah sakit itu menghubungi 911. Dia mengabarkan bahwa Hamlin sudah tidak bernyawa lagi. Diduga seseorang dengan sengaja telah menghabisinya secara sadis. Menurut saksi yang melihat, si pelaku memakai mobil bak berwarna merah dengan plat nomor sebagai berikut. Semua orang seketika panik. Jack segera menghubungi istrinya yang sedang hamil agar mengunci semua pintu rumahnya. Namun tidak ada jawaban dari Bri, istrinya. Kemudian dia memberitahu Saito kemana arah mobil bak merah itu pergi. Dia juga meminta tolong untuk memeriksa rumahnya. Jack khawatir istrinya kenapa-kenapa. Saito, skip the hospital in a red pickup. Expect left going north. 48 Stanford Street. Just checking to see if my wife is okay. Menurut informasi dari dermaga setempat, bahwa hari ini mereka tidak mengangkut mobil bak dengan ciri tersebut. Itu artinya, bisa jadi jauh-jauh hari si pelaku sudah mempersiapkan semua ini, termasuk membakar kapal-kapal polisi daratan, menghabisi orang-orang yang tidak bersalah, juga meneror kantor kepolisian. Tidak berselang lama, pria misterius itu kembali menelpon. Faye menegaskan bahwa sebentar lagi tim SWAT akan segera tiba dan semua ini akan segera berakhir. Bukannya takut, pria itu justru malah balik mengancam jika dirinya tidak pernah takut kepada penegak hukum. Dia akan meneror semua orang. Semua orang yang berada di pulau ini harus merasakan apa yang selama ini dia rasakan. Faye diberi waktu 30 menit untuk berpikir tentang kesalahannya di masa lalu. Faye tambah dibuat bingung olehnya. Apa yang telah ia perbuat sehingga menyakiti orang lain. I understand if I don't know who. What I want is justice. Figure out why you deserve it. Just for who? Lagi-lagi dia tahu di saat Faye mengirimkan pesan singkat kepada rekannya, dia diperintahkan untuk menaruh ponselnya di atas meja jika keluarganya ingin selamat. Disinilah Faye curiga bahwa si pelaku kemungkinan memiliki kamera pengintai di ruangan itu. Dia mengamati sekeliling ruangan dan seketika Faye teringat dengan orang yang mengantarkan pizza tadi siang, yang mana pria itu membawa beberapa balon dan pesanan pizza mereka. Dia menduga pelakunya adalah kurir pizza tersebut. Hal itu diperkuat dengan adanya racun di dalam pizzanya. Whoa, hey, where's the camera? Benar saja apa yang ia duga. Faye mendapati kamera GoPro di dalam boneka itu, lalu menghancurkannya. Tidak terima kamera miliknya dihancurkan, pria misterius itu mengirimkan pesan berupa ancaman serius. Bahkan, Faye sama sekali tidak menyangka jika dia memiliki nomor ponselnya entah dari mana. Satu persatu Faye kembali mengecek panggilan darurat. Dia menemukan bahwa 1 hari yang lalu si pelaku menghubunginya berlokasi di dekat penjara. Lalu siang ini dia menelpon Jack di dermaga bertepatan dengan datangnya kapal feri. Isi percakapannya, dia mengancam Jack. Jika Jack tidak mau mengawasi Faye, maka tidak segan-segan pria tersebut akan menghabisi istrinya yang sedang hamil. Dia juga berpesan jangan memberitahu siapapun tentang percakapan ini, termasuk kepada Faye. Sehingga Faye yang sudah tahu pun bertingkah seolah-olah tidak mengetahui isi percakapan antara Jack dan si pelaku. Faye mengatakan kepada Jack, kemungkinan si pelaku telah bekerja sama dengan seseorang di kota ini. Keadaan yang sudah tidak kondusif lagi membuat Faye berencana ingin pergi dari kantor untuk pulang ke rumah. Untuk mengalihkan pandangan dari Jack,
Faye lantas memerintahkannya agar dia memeriksa ke tong sampah. Siapa tahu ada kamera pengintai lain. Secara diam-diam, dia pun beranjak pergi dari kursinya menuju keluar. Namun sayang, aksinya berhasil diketahui oleh Jack setelah Ed bertanya dengan nada suara yang keras. Dengan refleks, Jack mengambil sajam dan mengancam agar Faye tidak kemana-mana. Dia ingat dengan pesan dari si penelpon misterius itu untuk mengawasi gerak-gerik Faye jika ingin istrinya selamat. Terlebih saat itu istrinya sudah tidak bisa dihubungi lagi. Dia juga mendapat kiriman ancaman berupa foto rumahnya. He sent me this. You want to help your family and He knows where we live. That's my house. I've been trying to call Bree, but she's not picking up. Di sini Faye mencoba untuk menenangkan Jack. Dia berkata bahwa Jack tidak perlu menuruti perintahnya karena si pelaku sudah tidak memiliki akses untuk mengintai lagi. Jika Jack terus-terusan menghalangi rencananya, itu sama saja dengan membantu seorang pembunuh. Dan ini harus segera dihentikan sebelum memakan korban jiwa lagi. Meski sudah diberi pengertian, namun Jack bersikeras untuk tidak mengizinkan Faye pergi dari sana. No, I'm sorry, I can't. Till he says to let you leave. I don't know if he's got a camera outside. Ketika sedang berdebat, tiba-tiba ponsel milik Faye berdering. Jack lantas mengambil alih panggilan itu, yang ternyata itu dari petugas kapal feri yang memberitahukan bahwa tidak lama lagi mereka akan menjemput tim SWAT. Faye sempat menuduh Jack jika mobil bak merah itu adalah miliknya yang sengaja bekerja sama dengan si pelaku. Namun Jack menyangkal tuduhan itu. Dia meminta maaf telah menahannya untuk pergi dari tempat ini. Dia melakukan ini dengan terpaksa karena diancam si pelaku. Is it yours? No, he just called, Faye. Were you helping him the whole No, time? sorry. Okay. Faye lantas mengajak Jack untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai korban pertama yang bernama Harry. Setelah ditelusuri, ternyata 10 tahun yang lalu seseorang pernah mencoba untuk membakar rumahnya. Namun mereka sampai saat ini belum menemukan siapa pelakunya. Menurut buku catatan milik Harry yang ditemukan oleh para petugas di rumahnya, bahwa ada 2 orang yang telah berhutang uang dengan jumlah yang banyak kepadanya. Dia bernama Arnold dan satu lagi bernama Michael. Namun mereka tidak menemukan data Michael. Tapi untuk Arnold, dia adalah tukang di rumahnya dan memiliki banyak hutang kepada Harry. Sehingga atas dasar hal itulah Jack menyimpulkan bisa saja pelakunya adalah Arnold, dan bisa jadi yang membakar rumahnya 10 tahun yang lalu adalah dia juga. Karena secara Arnold kan punya hutang nih. Bisa jadi dibakar itu untuk menghilangkan jejak hutangnya. Itu hanya menurut dugaan-dugaan mereka. Ketika sedang membicarakan tentang kematian Harry Dorrell, secara tidak sengaja Ed mendengarnya. Ed sangat senang karena menurutnya Harry memang pantas mendapatkan itu. Dia mengatakan bahwa beberapa tahun yang lalu dirinya memiliki hutang kepada Harry sebab kalah bermain judi. Tentu saja pernyataan dari Ed membuat mereka berdua terkejut. Kenapa dia bisa kenal dengan si korban? Bagaimana dengan Michael? Apakah kamu mengenalnya? Tanya mereka. Ed lantas memberikan sebuah penawaran. Jika ingin tahu cerita tentang Harry dan juga Michael, lepaskan dirinya terlebih dulu dari jeruji besi ini. Namun mereka berdua menolak membebaskan Ed, yang tentu Ed juga enggan untuk bercerita mengenai siapa mereka. Do you know Harry? How did you know him? I'm glad he's dead. But a couple years ago. What about Michael? And I'll tell you, you let me out. That can happen. Sembari mencari rekaman kasus 10 tahun yang lalu, Faye pun membujuk Ed agar dia mau bersuara tanpa harus mengeluarkannya dari penjara. Faye berkata bahwa Ed bisa saja menjadi seorang pahlawan karena mencegah perbuatan orang jahat yang akan mengacau di pulau ini. You could be a hero. You could walk into the bar and everyone could say the island. Singkat cerita, akhirnya Ed pun luluh dan mulai menceritakan siapa Harry sebenarnya. Jadi, Harry adalah seorang rentenir kaya raya, tapi dia kejam dalam menagih uang. Bahkan tidak jarang, dia mengancam serta menakut-nakuti mereka yang tidak mau membayar hutang. Tiba-tiba Jack memanggil untuk mendengarkan suara kaset rekaman yang berhasil ia temukan. Harry was a loan shark. Problems with people paying him back. What did he do? Decided he'd scare everybody. He started making threats. You're gonna want to hear this. Di dalam rekaman panggilan darurat itu, terdengar suara seorang wanita dalam keadaan panik karena rumahnya kebakaran dan mereka, ibu dan anak, terjebak di dalamnya. Si ibu berusaha meminta pertolongan kepada petugas operator 911, namun tidak kunjung mendapatkan bantuan, hingga membuat si anak mengalami sesak pernapasan karena asap tersebut. Padahal saat itu operator yang bertugas telah mengerahkan anggota serta pemadam kebakaran untuk pergi ke rumah itu. Tapi naasnya mereka terlambat untuk menyelamatkan keduanya, hingga akhirnya ibu dan anak itu tewas secara mengenaskan. Faye yang sedari tadi mendengar suara rekaman tersebut langsung meminta Jack agar menghentikannya. Dia tampak sedih dan frustasi.
Dari sini bisa disimpulkan bahwa saat itu Faye lah orang yang telah menjadi petugas operator 911 tersebut, dan dia merasa sangat bersalah. 911, what's your emergency? Help! I'm on fire. We can't. What's your address? Please hurry. 14 Wilson Street. 151471 William Street. It's getting hard to breathe. Trucks have been dispatched, okay? Stop it. Stop it. Dan ternyata memang benar, pada saat itu dialah yang menjadi operatornya. Mengapa bisa terjadi? Faye waktu itu masih belajar di bagian operator panggilan darurat, dan Kapten Hamlin mempercayainya. Kesalahan sedikit berakibat fatal. Dia salah menyebutkan nama jalan, yang seharusnya Jalan Wilson, malah menyebut Jalan William, sehingga para petugas pemadam kebakaran pergi ke alamat yang salah. Akibatnya, ibu dan anak itu terlambat untuk ditangani dan meninggal dalam insiden tersebut. She said Wilson, but I heard William. By the time I got the address right, So sorry, Faye. they were gone. Secara tidak sengaja Jack menemukan sebuah artikel tentang kebakaran itu. Di artikel itu tertulis bahwa ternyata mereka berdua sempat diselamatkan oleh suami yang juga ayah dari anak itu bernama Michael Draper. Michael. Must be our suspect. Nah, dari sinilah Faye menyimpulkan bahwa kemungkinan tersangkanya adalah Michael, sedangkan Harry merupakan orang yang telah membakar rumahnya sehingga menewaskan istri beserta anaknya. Jadi Michael berniat ingin balas dendam kepada Harry, Hamlin, dan juga Faye karena telah menjadi penyebab kematian keluarganya. Harry started the fire that killed Michael's family. And you... Meskipun itu hanyalah dugaan, namun Faye mencoba menghubungi pria misterius tersebut, seolah-olah pria yang dia telepon adalah Michael. Di sini Faye meminta maaf mengenai kejadian 10 tahun yang lalu. Dia merasa sangat menyesal atas semua ini karena telah lalai dalam bekerja. I know who you are, Michael Draper. Not saving your family. I made the biggest mistake of regret what happened. And I want you to know, I live with the weight of my failure. Dan benar saja dugaannya, pria tersebut adalah Michael. Faye memohon agar Michael melepaskan Bree, istri Jack, karena Jack tidak ada urusannya dengan masalah ini. Ia juga meminta untuk tidak mencelakai keluarganya. Namun Michael tidak menggubris dan malah berkata jika dirinya memiliki daftar korban satu lagi. Dia hanya ingin agar Faye menarik semua petugas polisi dan tim SWAT. Sebagai imbalannya, maka dia akan membiarkan keluarganya tetap selamat. Di sini Faye tidak memiliki pilihan lain selain menurutinya. Faye kemudian menemui Jack. Di sana Jack memberitahunya bahwa kapal feri yang membawa tim SWAT sedang mengisi bahan bakar di dermaga. Mereka akan sampai sekitar 1 jam lagi. Who else does he owe revenge to? Could be the whole police department. Faye mulai mencari tahu siapa satu orang lagi yang dimaksud oleh Michael tadi. Ed yang berada di sana pun ikut nimbrung. Dia berkata, Michael pernah menyerang seorang hakim karena telah meloloskan Harry Dorrell dari jeratan hukum. Michael saat itu ingin Harry mendapatkan hukuman mati atas apa yang dia lakukan kepada keluarganya. Namun yang terjadi, Michael sendirilah yang dijebloskan ke dalam penjara. Hakim itu bernama Langford, yang juga pernah menjadi hakim perceraian Ed dan istrinya. The fire and accident. Went after him. Yeah, Michael was so He's pissed. in prison for assaulting a judge? He wanted Harry to get the death attempted murder. Island for well over 10 years. We've only had Langford on. Di waktu yang bersamaan, Jack mendapat panggilan dari petugas polisi yang kini sudah berada di rumahnya. Namun mereka tidak menemukan keberadaan istri Jack. He is Bree. Bree is not home. Dan ternyata Michael telah berhasil membawa Bree ke suatu tempat. Tidak ingin ada korban jiwa lagi, Faye menghubungi Hakim Langford agar dia segera keluar dari rumahnya dan pergi ke tempat yang lebih aman. Namun sang hakim berkata bahwa sebentar lagi Arnold akan tiba untuk memperbaiki jendelanya. Walaupun sudah larut malam, kini Arnold pun sudah tiba di depan gerbang rumah sang hakim. Faye mengingatkan sang hakim jangan biarkan dia masuk. Bisa saja yang datang bukan Arnold, melainkan seorang tersangka pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini. Dan benar saja. No, do not let him see killing. He's a suspect in a recent... Wait a minute, that's not Arnold's car. Fix your window, Arnold. Suara seseorang tepat berada di depan pintunya. Pria itu mengatakan bahwa dirinya adalah orang suruhan Arnold untuk memperbaiki jendelanya. Terdengar Hakim Langford sangat ketakutan saat membalas sautan pria tersebut. He's coming right here. Arnold sent me.
Sent me to fix the window. Hi there. Sang hakim lupa dengan wajahnya. Kemudian Faye mengirimkan secarik potongan koran yang di dalamnya terlihat jelas wajah Michael. Apakah orang yang ada di rumahmu sekarang sama dengan yang ada di gambar ini? Orang yang dulu pernah menyerangnya pada kejadian 10 tahun yang lalu. Hakim Langford menjawab dengan sebuah kode bahwasannya dialah orangnya. Assaulted you 10 years ago. It's the same man that is. If it is, pepperoni. Pepperoni. Okay. Faye bertekad untuk membantu Langford keluar dari rumahnya. Jack yang mengetahui hal itu berusaha mencegah apa yang Faye lakukan. Dia khawatir jika sampai Michael tahu bahwa yang membantu pelariannya adalah Faye, maka istrinya akan terancam. Namun kali ini Faye tidak membiarkan orang lain menjadi korban lagi. Siapapun itu, baik istri Jack maupun keluarganya. I am not letting anyone else die. Di saat Michael sedang memperbaiki jendela, Faye memerintahkan agar Langford segera keluar dari rumahnya, pergi menuju dermaga dan berlindung kepada tim SWAT yang sebentar lagi akan segera tiba. Melalui sinyal GPS, Faye terus mengarahkannya. Namun hal itu segera diketahui oleh Michael. Ketegangan pun terjadi. Judge, are you there? Your camera on me. Okay, thank you. Moving down Main toward Lexington. He's up. Okay, left on Morella. It's gonna take him past Arnold's house. Karena rute yang mereka lewati tepat di depan rumah Arnold, Faye lantas menghubunginya. Dia mengatakan bahwa orang suruhannya, yaitu Michael, adalah seorang pembunuh yang telah menghabisi beberapa orang. Sontak Arnold pun terkejut dan menegaskan jika dirinya tidak terlibat dalam masalah ini. Ia bercerita, dulu sekitar 1 dekade mereka pernah bermain kartu bersama. Michael sempat meminta pekerjaan kepadanya, dan secara kebetulan tadi malam ada pekerjaan di rumah Langford untuk memperbaiki jendela, dan dia memerintahkan Michael yang mengerjakan pekerjaan itu. Arnold, it's Faye. To Judge Langford. You sent Michael Draper. He intends to kill Judge Langford. Fix a window. Okay. God, I didn't Are know. you working with him? He asked for a job. Sebagai bukti bahwa dia tidak terlibat dalam masalah ini, Arnold akan menghentikan mobil Michael menggunakan spike strip. Dia merasa bersalah karena melibatkan seorang pembunuh ke dalam pekerjaannya. Jelas Faye melarangnya karena apa yang Arnold lakukan dapat membahayakan orang-orang terdekat mereka, baik keluarganya maupun istri Jack. Namun Arnold tidak menggubris peringatan dari Faye. That'll stop him. I see this guy's truck coming. Arnold, get away from the road. Dari kejauhan, dia mulai melihat mobil Michael. Ketika mobil itu berada tepat di depan rumahnya, inilah yang terjadi. Arnold berhasil menangkap Michael setelah ban mobilnya pecah. Sementara Hakim Langford melanjutkan perjalanan menuju dermaga. Terdengar suara Arnold yang sedang berkata kepada Michael. Namun keadaan berbalik. Michael tanpa basa-basi langsung menyerang Arnold hingga tak berdaya. Di telepon itu dia menawarkan sebuah pilihan kepada Faye. Pilih Arnold atau Hakim Langford untuk tetap hidup. Faye mengikuti permainan Michael dengan memilih Arnold saat ini agar dia tidak disakiti. Tidak mungkin juga dia akan menyakiti Langford karena sang hakim sudah berada di dermaga. Dia tahu bahwa dirinya akan dijebak oleh mereka menuju dermaga yang nantinya bertemu dengan tim SWAT. Maka dari itu, sebelumnya dia sudah memasang bahan peledak untuk menghancurkan kapal feri tersebut, dan dia membiarkan Arnold tetap hidup. Faye merasa ada sesuatu yang tidak beres. Save Arnold. That's your decision. Don't touch him, he's innocent. Dan benar saja, beberapa saat kemudian terdengar suara ledakan yang berasal dari kapal feri yang membawa Hakim Langford. No, something's not right. Is that the ferry? On that boat. And the judge. Killed the entire SWAT team. Faye menghubungi Saito yang sedang berada di dermaga. Dia mengatakan kepada Faye bahwa ada 4 orang pekerja termasuk Hakim Langford yang berhasil selamat dari ledakan tersebut. Sementara tim SWAT berada di kapal lain. Faye merasa sedikit lega karena insiden kali ini tidak memakan korban jiwa lagi, meskipun kapal akan segera tenggelam. They're alive. Stay and help with rescue? God, I'm thinking. Faye menghubungi Arnold kembali. Arnold mengatakan bahwa Michael telah pergi menggunakan mobil truk hijau miliknya, sedangkan mobil merah milik Michael ditinggalkannya begitu saja. Dia memberikan plat nomor mobil merah yang dibawa oleh Michael. Ketika dicek, ternyata muncul nama pemilik yang sebenarnya, bernama Katerina Surhan. Jack merasa nama itu tidak asing baginya. AT-506. Thanks. 506. Registered to a Catherine Surin. Catherine Surin, how does that sound familiar? Setelah diketik nama Katerina Surhan,
Faye menemukan sebuah artikel tentang terjadinya kebakaran pada kejadian 10 tahun yang lalu, yang mana ternyata Katrina merupakan adik dari Michael yang selamat dari insiden kebakaran tersebut. Dia tidak kenal dengan nama Katrina yang dimaksud, namun wajahnya tidak asing bagi Faye. Keanehan pun terjadi ketika Faye sedang melakukan FaceTime dengan keluarganya di rumah. Dia memperhatikan wajah si perawat itu. Setelah yakin dengan wanita asing yang berada di rumahnya saat ini bahwa dia adalah adik dari Michael yang juga sekaligus teman putrinya, Faye pun segera menghubungi rekannya. Faye benar-benar panik ketika tahu keluarganya sedang dalam bahaya, terlebih di saat dia akan memberitahu Chris audionya telah berhasil disenyapkan oleh wanita itu. Tidak kehabisan akal, Faye memanggil suaminya menggunakan saluran lain. She's muted me. Chris, can you hear me? Chris. Setelah terhubung, dia memberitahu sang suami tentang siapa seorang wanita yang bernama Stella atau Katrina Surhan yang sekarang menjadi perawat dirinya. Dia meminta agar segera pergi dari rumah mencari tempat yang lebih aman. Namun sayangnya, Stella terlebih dulu menutup pintu lalu mengancam mereka berdua menggunakan pisau. Mereka berusaha melawan hingga Alec berhasil kabur dari sana. Namun naas, ternyata Michael sudah berada di depan rumah. Kemudian dia membawa mereka berdua pergi. Situasi yang rumit ini membuat Faye memutuskan untuk segera pergi. Dia tidak bisa hanya menunggu berdiam diri saja. Sialnya, Jack menahannya agar Faye tidak keluar karena istrinya sedang berada di tangan Michael. Jika dia membiarkan Faye untuk pergi menyelamatkan keluarganya, maka istrinya yang akan dihabisi. Sehingga dengan terpaksa Jack mengurung Faye di dalam sel bersama Ed. No! Jack! Stop! Ed yang merasa kasihan pun langsung menolong Faye. Bahkan dia tidak segan-segan untuk menghajarnya agar Faye bisa keluar dan menolong mereka. Perkelahian terjadi. Secara tidak sengaja, Jack yang pada saat itu membawa sajam mengenai perut Ed hingga terluka. Jack menyesal dengan apa yang ia lakukan. Bergegas dia membawa kotak P3K guna pertolongan pertama. Ketika sedang lengah, Faye langsung menghantam Jack menggunakan palu hingga pingsan di tempat. Singkat cerita, Faye yang tengah berada di dalam mobil dihubungi oleh Chris. Suaminya memberitahu bahwa dia dan Alec dibawa menggunakan mobil truk yang sudah tua. Dia juga memberitahu setiap rute perjalanannya. Chris. Faye terus berjalan hingga berhenti di sebuah rumah yang sepertinya bekas kebakaran. Dia memberanikan diri untuk masuk ke dalam sana untuk mencari keberadaan keluarganya. Ketegangan pun terjadi. Faye terus menyusuri setiap ruangan yang ada. Hingga akhirnya dia menemukan laptop yang terpampang wajah Michael. Ketika di play, Michael berkata bahwa ini adalah rumahnya yang terbakar 10 tahun yang lalu. Teriakan putra dan istrinya masih terngiang setiap kali ke rumah itu. Gimana perasaan seorang ayah di saat keluarganya tewas terbakar karena kelalaian operator yang salah menginformasikan alamat. Michael terus mengolok-olok Faye hingga dia menangis mengingat kesalahannya yang berakibat fatal. Dan ini merupakan rencananya setelah dia keluar dari penjara, termasuk memberikan rute palsu melalui suaminya pas tadi ditelepon. Dia ingin membalaskan dendam seperti yang Faye lakukan. Faye melakukan kesalahan dalam menginformasikan alamat, dibalas olehnya memberikan rute palsu. Sementara di tempat lain, terlihat Michael dan Catherine telah berhenti di suatu tempat dan membawa keduanya masuk ke dalam gudang. Faye bingung harus berbuat apa. Kemana mereka pergi? Dia memiliki ide untuk memutar rekaman percakapan antara dia dan suaminya tadi. Faye mulai menganalisanya. Ternyata sang suami memberikan kode di setiap kalimatnya, yang mana kode itu adalah alamat mereka disekap saat ini.
Kembali kepada Michael, ternyata dia tidak hanya membawa Alec dan Chris, tapi juga membawa Bree, istrinya Jack. Michael berencana akan membakar mereka hidup-hidup, sama seperti yang istri dan anaknya rasakan dulu. Melihat Catherine merasa kasihan dan berniat untuk melepaskan mereka berdua, Michael pun meyakinkannya kembali ketika berada di luar. Michael mengatakan bahwa apa yang terjadi saat ini sudah direncanakan sejak 10 tahun yang lalu, dan inilah sebagai bentuk balas dendam. Karena percuma saja, dulu saat dirinya menyerang Hakim karena membela orang yang membakar rumahnya, Hakim justru malah memenjarakannya. Sementara si pelaku, yaitu Harry Dorrell, bebas berkeliaran di luaran sana. Namun Catherine tetap saja tidak bisa melakukan ini karena keluarga mereka sangat baik kepadanya. Perdebatan pun terjadi. Michael terus mencuci otak Catherine. Catherine akhirnya kembali ke niat awal dan menuruti semua yang Michael katakan. Dia mulai menuangkan bensin ke tumpukan jerami, sementara Catherine menodongkan pisau kepada Bree supaya jangan berisik. Namun di sini Bree memohon untuk melepaskannya. Dia berkata bahwa dirinya sebentar lagi akan mempunyai anak laki-laki, dan dia berjanji akan selalu melindunginya. Seketika hati Catherine luluh. Dia membuat skenario seolah-olah Bree melakukan perlawanan agar dia bisa kabur dari tempat itu. Sedangkan Michael melanjutkan apa yang seharusnya ia lakukan. Namun tiba-tiba untungnya Faye segera datang dan langsung menghantam Michael hingga terjatuh. Tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, dia berusaha melepaskan keluarganya. Michael bangkit kembali, lalu menyerang Faye. Perkelahian antara mereka berdua pun terjadi. Yang singkatnya, Faye berhasil mengalahkan Michael dengan cara memukulnya menggunakan kunci pipa hingga dia terjatuh pingsan. Mereka bertiga akhirnya berhasil keluar dari kobaran api. Jack yang baru datang langsung memeluk sang istri dan meminta maaf kepada Faye karena sebelumnya dia selalu menghalang-halanginya untuk pergi. Sementara Faye tidak sempat menyelamatkan Michael karena api semakin membesar, dan dengan terpaksa dia harus meninggalkan Michael seorang diri di dalam sana. Untuk Stella atau Catherine, mereka memaafkannya setelah apa yang ia perbuat.